Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Bisa tulis di kolom chat bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Baik? Ya, mudah-mudahan selalu baik ya. Nih, kesempatan hari ini kita saya Ragil saat ini dalam kondisi menikmati suasana hujan yang alhamdulillah ini berkah banget ya Bapak Ibu, karena di antaranya turun rahmat Allah, yaitu dengan hadirnya hujan gitu ya. Itu doa-doa di momen doa-doa mustajab gitu. Oleh karena itu perbanyak doa. Saya doakan semoga Bapak Ibu yang nongkrong di channel YouTube kami, Akang Teteh yang nongkrong di channel YouTube kami, bisa Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan segala hajatnya, dan Allah berikan rezeki yang barokah serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita mau bahas bagaimana sih pentingnya hati yang lapang, hati yang bersih, sehingga menjadi pribadi yang qalbun salim gitu. Banyak sekali yang mengatakan, beberapa peneliti itu bahwasanya ketika kita stres, banyak ujian, banyak masalah, itu terkadang tidak membuat kita untuk menghasilkan karya-karya yang terbaik. Jadi begitu banyak hal, kalau hati kita lapang itu pasti kita akan bisa membuat karya-karya terbaik. Nah, yang perlu kita pahami bersama, setiap kita itu pasti yang namanya punya masalah, ujian, cobaan gitu ya, yang buat hati kita resah dan lain sebagainya. Kadang tuh masalah tuh datang silih berganti, berlapis-lapis dan gak pernah habis gitu ya. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya itu bagaimana respon kita untuk menyikapi, menghadapi masalah tersebut gitu. Nah, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْشٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tapi menarik nih, perhatikan kata-kata terakhirnya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Wabashiris sabirin. Tuh, kata Allah tuh, ketika kita bersabar, dan sampaikanlah kepada orang-orang yang bersabar gitu. Ini berita gembira gitu. Maknanya yaitu semakin gelap kehidupan yang kita alami, ujian rumah tangga mungkin, ujian pekerjaan mungkin, ujian keluarga mungkin, semakin gelap maka akan semakin terang cahaya Allah gitu. Kadang semakin gelap kehidupan kita itu, dikasih ujian, dikasih ini itu adalah wujud kasih sayang Allah gitu. Wahai hambaku, aku rindu dengan sujudmu yang khusyuk, aku rindu dengan doamu yang sepenuh rasa gitu. Aku rindu engkau menyebut namaku setiap hari gitu. Jadi itu adalah wujud sayang Allah gitu ya. Bahwasanya semakin gelap kehidupan yang kita alami akan semakin terang gitu. Sebagaimana kata Maulana Rumi, terkadang kita tuh butuh yang namanya sakit hati, sedih, hati yang patah, karena dari patahan-patahan itu akan muncul gitu cahaya Allah. Kalau kata Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwasanya
kalau kita melihat segala hal itu dalam pandangan iman, dalam kacamata iman, selalu ada keindahan dalam setiap takdir kehidupan gitu. Jadi setiap orang itu punya babnya masing-masing gitu Bapak Ibu. Nah, setiap kita itu pasti yang namanya punya ujian gitu. Entah itu ujian karena diundang oleh dosa kita, atau karena ujian boleh jadi wujud sayang Allah gitu untuk mengangkat derajat kita gitu. Nah, berkaitan dengan ujian, setiap orang tuh punya ujian, bahkan Nabi pun punya ujian gitu ya Bapak Ibu. Nah, kata Rasul, setiap manusia itu punya ujian bertingkat gitu. Ujian pertama itu, level pertama itu ujiannya orang awam. Yang kedua itu ujian para ulama. Yang ketiga itu ujian para nabi dan kekasih Allah. Si Allah gitu ya. Mungkin kita tahu ulul azmi minar rasul ada 5 gitu ya. Nah, itu level gitu ya di atas nabi gitu. Ada 5 dikategorikan, itu ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Level ujiannya itu berbeda-beda gitu Bapak Ibu. Kita ambil contoh Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan Nabi Musa ini berat sekali ujiannya gitu ya Bapak Ibu. Disebutkan dalam Al-Quran bagaimana beliau ini dihadapi dengan Fir'aun gitu ya. Secara logika itu kita nggak mungkin bisa dikalahkan gitu Fir'aun tersebut. Kemudian kaum yang diurus ini kaum yang nggak tahu diri, nggak tahu bersyukur, nggak tahu malu gitu ya, yakni kaum Bani Israel gitu. Dan telah disebutkan gitu dalam Al-Quran. Lihat nih Bapak Ibu, sudah diselamatkan dari cobaan ini ya, perbudakan Fir'aun, sampai tongkat Nabi Musa itu, sampai laut tuh dibelah gitu ya, atas izin Allah melalui tongkat Nabi Musa gitu Bapak Ibu. Diselamatkan dari perbudakan Fir'aun. Kemudian mereka setelah itu luntang-lantung gitu, nggak jelas di tengah gurun pasir. Kemudian Allah utus awan, kemudian Allah kasih air gitu. Bahkan hingga dipukul tongkat Nabi Musa, keluar 12 mata air sesuai dengan jumlah kabilah mereka. Itu nggak perlu sa'i dulu gitu ya, nggak perlu sa'i dulu dan lain-lain gitu ya. Kemudian Allah kasih gitu makanan dari surga, namanya manna wa salwa gitu, ada di Al-Quran. Manna wa salwa, yang dimana makanan ini bergizi dan bernutrisi tinggi. Kalau kita bayangkan itu makanan yang lebih lembut dari madu, lebih lembut dari salju, lebih putih dari susu, dan lebih manis dari madu gitu. Tuh Masya Allah. Itu. Tapi apa kata mereka kepada Nabi Musa? Wahai Musa, mintalah ke Tuhanmu, aku tuh udah bosan gitu makan yang ini terus gitu. Itu yang dihadapi Nabi Musa, berat sekali gitu. Sampai kita ingat kalimat ini yang sering kali kita dengar gitu ya Bapak Ibu. Ini dan tertuang dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Ini adalah perkataan Nabi Musa kepada Bani Israel gitu. La in syakartum la azidanakum. Jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatmu gitu. Nah, dalam keadaan yang begitu berat, dan lihat apa doanya Nabi Musa alaihissalam. Perhatikan Bapak Ibu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku. Nah, apa yang beliau minta pertama kali yaitu lapangkanlah dadaku gitu. Dalam keadaan yang begitu berat, beliau minta hati yang lapang gitu.
Setelah itu baru dimudahkan ke urusannya. Nah, begitulah pola kehidupan. Bahagia dulu atau sukses dulu gitu. Ya benar, lapang dada dulu, bahagia dulu, baru urusan kita dimudahkan gitu. Karya kita jadi lebih mudah, kesuksesan itu jadi lebih mudah ketika kita menghadirkan ketenangan, kelapangan dalam jiwa dan raga kita itu Bapak Ibu. Nah, jadi begitu ya, lapang dada dulu, hati yang lapang ini penting sekali gitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat dengan hal ini, apapun ujian yang dikasih, saya pasti ketika kita hatinya lapang, insya Allah gitu ya, Allah akan mudahkan urusannya. Bukankah Nabi Musa belum tahu gitu ya Bapak Ibu, ketika tongkatnya dibelah, ketika menghentakkan tongkatnya, laut terbelah seketika. Beliau tidak tahu, tapi yang beliau tahu, yakin dan taat atas perintah Allah gitu. Dan yang terjadi, tugas kita itu yakin dan taat kepada Allah dengan hati yang lapang gitu Bapak Ibu. Bukankah Nabi Nuh nggak tahu gitu ya, belum tahu akan terjadi banjir bandang yang sangat besar. Tetapi yang beliau tahu, ketika Allah perintahkan untuk membuat kapal yang begitu besar, padahal saat itu nggak ada hujan, nggak ada angin gitu. Tapi yang beliau tahu hanya taat dan mengikuti perintah Allah. Dan yang terjadi, terjadilah banjir bandang yang begitu besar. Ya, tugas kita itu ya taat gitu ya, mengikuti perintah Allah dengan lapang dada gitu Bapak Ibu. Jadi dengan kondisi apapun itu, kita harus berusaha untuk lapang dada gitu dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan gitu ya. Nah, padahal dengan kondisi yang, kalau kondisi kita beda halnya ketika dada kita sempit, hati kita sempit gitu ya. Ini memiliki peluang untuk menutup pintu-pintu rezeki dan menutup peluang untuk kemudahan segala urusan kita. Saat kita fokus dengan kegagalan, kita sibuk meratapi hal-hal yang tidak terlalu penting, akhirnya itu menutup pintu rezeki gitu. Jadi ternyata pola kehidupan itu, hati yang lapang dulu baru dikasih rezekinya gitu. Rezeki itu akan datang gitu, mengalir jadi magnet gitu Bapak Ibu. Nah, pertama, kenapa harus berlapang dada gitu, hati yang lapang? Pertama, membuka peluang gitu ya. Kemudian yang kedua, mengundang rezeki. Yang ketiga itu menarik keberuntungan. Yang keempat, memudahkan segala urusan gitu. Bahkan ada peneliti yang mengatakan, Barbara L. Fredrickson mengatakan bahwasanya orang yang berlapang dada akan menghasilkan karya hebat gitu, menumbuhkan banyak kebaikan, lebih mampu menyelesaikan masalah gitu. Orang yang lapang dada akan lebih sukses, keluarga lebih harmonis kata beliau. Nah, jadi ada 3 dimensi dalam berlapang dada, dalam hati yang lapang, dalam menjadi pribadi yang qalbun salim. Yang pertama itu, kita harus berlapang dada dalam berinteraksi dengan sesama manusia, hablum minan nas. Yang kedua itu berlapang dada terhadap ketentuan Allah, hablum minallah. Yang ketiga itu berlapang dada dengan diri kita gitu, hablum binafsi. Nah, kuncinya apa? Ya, pindah zona gitu ya, dari hati yang sempit. Kemarin kita membahas ada 3 yang membuat hati kita sempit: al-ghadab, al-khazm, al-khauf gitu ya. Kemarahan, kesedihan, dan kecemasan gitu. Jadi pindah zona gitu ya, menuju hati yang lapang gitu. Kita bagaimana berinteraksi kepada manusia
berinteraksi, bagaimana berlapang dada terhadap ketentuan Allah dan berlapang dada terhadap diri kita sendiri atas setiap takdir yang Allah berikan. Nah, jadi ketika hati kita lapang, kita memiliki mental yang uninsultable, gak bisa terkalahkan gitu ya. Nah, kita harus merubah itu sudut pandang itu. Banyak orang yang bilang itu berlomba-lomba dalam kebaikan, padahal tuh setiap dari kita itu punya babnya masing-masing gitu. Nah, ada kaidah inti kehidupan itu padahal mengatakan ketika kita ingin bahagia itu bahagiakan begitu banyak orang gitu, sebanyak mungkin orang. Ingin jadi pemenang, ciptakan begitu banyak pemenang-pemenang yang kita ciptakan gitu. Pada akhirnya kita akan bahagia. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan gitu. Tidak ada balasan bagi kebaikan melainkan kebaikan itu pula. Nah, ada 5 mindset yang perlu kita rubah gitu Bapak Ibu. Yang perlu kita rubah, ada 10 mindset. Kita bagi menjadi 5 mindset dulu. Yang perlu kita rubah agar hati kita tuh lapang menerima ketentuan Allah dan menyadari segala kesalahan kita gitu. Nah, kita analogikan hati yang lapang itu seperti segenggam garam gitu. Jika dicampurkan dalam 1 gelas teh, kemudian diaduk, diminum, asin nggak? Pasti asin banget gitu karena banyak gitu garamnya. Kemudian kalau 1 genggam garam ini ditaruh dengan 1 galon air, gimana rasanya? Akan berkurang gitu. Tapi kalau 1 genggam garam ini ditaruh di telaga, bendungan, pasti dan saya yakin tidak ada sama sekali rasa asinnya gitu. Kenapa rasanya berbeda? Karena wadahnya gitu. Oleh karena itu, hati yang lapang itu agar kita ridho menerima segala ketentuan yang Allah berikan, menerima ujian, masalah, perluas wadah kita gitu. Masalah ujian itu pasti ada datang gitu Bapak Ibu. Masalahnya bukan di situ, tapi bagaimana kita memperluas wadah kita gitu agar tidak terasa gitu masalah ini. Oke, yang pertama itu ada 5 mindset yang perlu kita bangun ya Bapak Ibu. Yang pertama, sadar semua yang terjadi ini atas izin Allah gitu. Kata Allah dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah yahdi qalbah gitu, Allah akan memberikan petunjuk di hatinya gitu. Jadi nggak ada satupun musibah, kejadian yang menimpa ini kecuali atas izin Allah. Dan yakin, kalau kata Imam Ibnul Qayyim dalam kacamata iman, kita selalu menemukan gitu keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Jadi hanya dalam pandangan iman saja kita bisa melihat setiap masalah itu ada keindahan. Masalah jadi ringan, hati jadi lapang, jadi akan tercipta wujud yang husnuzon ke Allah gitu ya. Ketika kita berlapang dada, rubah mindset, semua yang terjadi ini atas izin Allah dan pasti semuanya itu baik karena Allah. Jadi Bapak Ibu yang sedang susah, sedang sedih, diuji oleh setiap masalahnya menerpa datang silih berganti, yakin aja semuanya itu kehendak Allah. Allah nggak akan menzolimi hambanya. Allah hanya menginginkan kebaikan kepada hambanya. Jadi sadar semuanya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz gitu. Udah Allah atas izin Allah gitu. Allah bermaksud agar kita itu tidak terlalu sedih. Kalau kita yakin gitu bahwasanya semua tertulis di Lauhul Mahfuz, agar kita itu tidak terlalu sedih dan luput, tidak terlalu senang dengan apa yang kita dapat dan tidak terlalu sedih apa yang telah luput dari kita gitu.
Karena semuanya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan semua atas izin Allah. Tugas kita ya bertawakal kepada Allah gitu. Jadi ketika kita percaya dan yakin, kita itu ketika coba ingin menitipkan barang pada sesuatu itu, pasti kita akan menitipkan kepada orang yang kita percaya gitu, agar terjaga, terawat dan lain sebagainya. Tapi itu namanya ke manusia gitu ya. Tapi beda halnya ketika kita menitip segala urusan kita itu ke Allah. Allah tuh nggak mungkin gitu ya mengecewakan hambanya. Karena ketika kita berharap pada selain Allah itu sakit. Itu adalah patah hati yang paling disengaja gitu Bapak Ibu. Nah, prinsip menghadapi takdir itu berbaik sangka, merencanakan yang terbaik, berikhtiar yang terbaik gitu, dan berdoa yang terbaik, serta dibingkai dengan ketawakalan yang indah gitu ke Allah. Yang kedua, kita harus sadar, rubah mindset kita. Yang kedua itu sadar bahwasanya semua itu pasti baik karena Allah, pasti baik dari Allah gitu. Kata Rasulullah SAW, urusan seorang mukmin itu menakjubkan gitu, karena nggak ada yang buruk, semuanya itu baik. Setiap kali kita berbaik sangka ke Allah, Allah akan memuliakan kita, Allah akan memberikan kita sesuatu yang lebih dari yang kita sangkakan. Kata Imam Ali, jika Allah mengabulkan doaku, aku bahagia. Kalau Allah tidak mengabulkan doaku, aku lebih bahagia gitu. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah pilihanku, dan yang kedua itu pilihan Allah. Jadi pilihan Allah lah yang terbaik gitu. Nah, kadang ya begitu ya teman-teman. Semua itu pasti baik karena Allah. Kadang kelapangan itu membuat kita tuh jauh dari Allah. Akhirnya Allah kasih kesusahan Allah agar kita dekat ke Allah gitu. Coba kita lihat Fir'aun. Kalau kita seperti dia itu, nauzubillah, dia itu menang terus, punya segalanya, nggak sakit, punya harta tahta, hingga merasa dirinya seperti Tuhan gitu. Kalau terang terus gitu kehidupan kita itu, kita jadi lalai gitu. Kalau mudah terus kita tuh jadi lemah gitu. Nah, itulah wujud sayang Allah agar kita tuh berkembang gitu. Agar kita tuh dekat ke Allah gitu. Agar sujud kita itu lebih nikmat, agar doa kita itu penuh rasa gitu teman-teman. Maka musibah yang sebenarnya itu ketika kita dihadapkan masalah dan ujian, tapi segala kegelapan itu enggak membuat kita itu dekat ke Allah. Itu masalahnya gitu. Oleh karena itu kita harus yakin, husnuzon, bahwasanya itu semua pasti baik dari Allah gitu. Kemudian mindset yang ketiga yang harus kita rubah, yaitu kita harus sadar bahwasanya itu semua sudah terukur oleh Allah gitu teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nih, perhatikan, sesuai dengan kesanggupannya. Berarti yang diuji oleh Allah itu bukan kemampuan kita, tapi kemauan kita gitu. Bagaimana kita respon kita gitu ya dalam menghadapi setiap masalah. Perkara hasilnya itu serahkan ke Allah gitu. Kita terlalu sibuk dengan apa yang di luar kendali kita, tapi lupa gitu yang ada di dalam kendali kita itu. Kita belajar dulu ada yang tentang qada dan qadar itu. Nah, kita kan meyakini gitu ya Bapak Ibu. Nah, kadang yang jadi masalahnya itu yaitu di situ keyakinan terhadap ketetapan Allah gitu. Ada yang dalam kendali kita dan ada yang di luar kendali kita. Tapi kita terlalu fokus dengan apa yang di luar kendali kita. Kita terlalu sibuk mencemaskan apa-apa yang belum ada gitu Bapak Ibu. Kalau kemampuan gak mungkin melampaui kemampuan kita gitu.
Jadi yang diuji itu kemauan kita gitu. Seberapa mau kita untuk datang ke Allah, mengakui, memberi waktu untuk diri kita itu mentafakuri, dan kita curhat ke Allah gitu ya, minta ke Allah, dan yakin ujian ini itu sudah teratur gitu ya, terukur gitu. Dan mungkin melebihi kadar kita, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat itu, kita harus rubah mindset kita untuk selalu sadar bahwasanya semua kepahitannya itu pasti menggugurkan dosa gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu pun musibah yang menimpa setiap orang muslim melainkan dihapus dosanya, berguguran dosanya oleh Allah. Sekalipun musibah itu hanya tertusuk duri, itu jadi penggugur dosa itu. Tuh, bayangkan kalau kita punya mindset seperti ini, ya Allah, ini kepahitan, ini untuk penggugur dosa hamba ya Allah, terima kasih ya Allah. Dosa hamba jadi berguguran gitu ya Allah, terima kasih atas musibah, kepahitan yang Engkau berikan ya Allah. Sejatinya ini untuk menggugurkan dosa-dosa hamba ya Allah, terima kasih ya Allah. Beda dengan orang-orang yang lalai gitu. Udah Allah kasih peringatan, udah Allah kasih ujian, kemudian tidak mengindahi peringatan pertama. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 44, orang seperti ini Allah kasih gitu semua dunia, tapi Allah tinggalkan dia gitu. Teman-teman, tuh bayangkan, tapi di suatu momen akan diambil seketika tanpa dia tahu gitu. Dia kaget jadinya. Jangan sampai kita menjadi orang yang Allah tinggalkan kita gitu ya. Kita harus sadar, memahami ketika kita bisa merubah mindset kita pada poin keempat ini, kita bisa membaca gitu pesan-pesan cinta Allah. Nah, kita mungkin gak bisa gitu yang namanya mengubah kenyataan, tapi bisa untuk merubah cara pandang, respon terhadap kenyataan tersebut. Nah, itu yang dihisap gitu. Nah, yang kelima, mindset yang kelima itu yakni kita harus sadar bahwasanya semua itu bisa ditolong oleh Allah. Semua itu bisa punya peluang happy ending. Gak peduli apapun masalah kita, gak peduli seberapa banyak impian kita, ini semua itu mudah bagi Allah. Kun fayakun, semua itu perkara yang mudah bagi Allah. Semua itu bukan perkara sumber daya yang kita punya, bukan modal, bukan perkara kemampuan kita, tapi ini tentang bagaimana kualitas keyakinan kita itu ke Allah. Kita tidak bertumpu pada kemampuan, kehebatan kita itu lemah gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita bertumpu pada pertolongan Allah, menitipkan segala pengharapan kita itu ke Allah gitu. Jadi hati kita tuh jadi lebih lapang, berserah diri, menyerahkan segala urusannya ke Allah. Nabi Musa alaihissalam itu bisa membelah lautan bukan karena bertumpu pada tongkatnya gitu ya, itu yang perlu diperhatikan, tapi karena beliau justru yakin mengandalkan Allah gitu, memberi jalan. Beliau nggak tahu akan bisa terbelah lautan, tapi yang beliau tahu yakin mengandalkan Allah gitu, dan akhirnya terjadi bisa terbelah lautan itu. Kalau kita semua yakin bisa ditolong oleh Allah, hati kita tuh jadi lapang gitu Bapak Ibu. Kita punya harapan, kita punya asa dan rasa gitu. Ada orang yang punya masalah begitu berat, tapi buktinya bisa gitu ya ketika ia ridho, ikhlas membaca pesan cinta Allah, dan akhirnya selesai juga tuh masalahnya. Yakin aja bahwasanya itu semua bisa ditolong oleh Allah. Ada dua kunci utama hati yang lapang itu, washra suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkulli alaik. Dua kuncinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku dengan keimanan yang melimpah, hujamkanlah dalam dadaku ini dengan keimanan yang melimpah,
dan ketawakalan yang indah, kepasrahan yang indah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 5 mindset. Dimensi pertama bagaimana kita harus rubah ya 5 mindset kita agar hati kita tuh lapang. Nah, kemudian bagaimana dengan interaksi sesama manusia? Tadi dimensi terhadap ketentuan Allah gitu ya. Nah, kadang tuh saat kita sudah di penghujung jalan dan ingin menyerah, mungkin pertolongan Allah ada dalam sejengkal selangkah lagi gitu. Ini sohib bentar lagi itu selangkah lagi. Jadi jangan pernah berhenti berharap saat Allah mengubah malam, saat Allah itu bisa mengubah malam jadi pagi, maka bukan hal sulit bagi Allah untuk membuka jalan untuk kita gitu teman-teman. Nah, kemudian yang kelima itu bagaimana dimensi untuk agar bisa berhati yang lapang terhadap interaksi sesama manusia dan terhadap diri sendiri. Itu juga ada 5 kuncinya. Yang pertama yang membuat dada kita tuh sempit, yaitu terlalu meratapi masa lalu. Beberapa dari kita itu kakinya sulit melangkah, langkahnya terhenti karena adanya belenggu kejadian-kejadian di masa lalu dalam hidupnya gitu. Belum bisa move on. Terlalu meratapi masa lalu. Yang perlu dipahami, masa lalu itu bukan perlu diratapi, tetapi untuk ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, apa yang bisa diperbaiki dan apa yang bisa kita benahi gitu ya teman-teman. Nah, penyesalan itu bagus karena dengan penyesalan itu adalah menjadi unsur inti dari taubat kita gitu. Tapi penyesalan yang benar itu bagaimana kita bawa rasa penyesalan itu secara vertikal ke langit, secara vertikal ke Allah. Bukan terlalu dalam untuk meratapi masa lalu gitu ya. Yang buat hati kita itu terlalu meratapi masa lalu itu ada 2 kata ya, seandainya saja gitu. Nah, ini kata Nabi itu bisa menjadi pintu masuk setan gitu. Jadi kendaraan setan. Terlalu sedih, terlalu meratapi masa lalu itu kadang terlalu larut itu akan menjadi penyakit dan pada akhirnya menjadi kendaraan setan. Orang yang meratapi masa lalu itu dadanya sempit, hatinya sempit. Maka rubah gitu ya. Kata seandainya alangkah baiknya menjadi qadarullah wa ma syafa'alah. Maka penawarnya itu yaitu ridho, menerima segala takdir yang Allah tetapkan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yakin kalau kata Syekh Ibnu Qayyim dalam pandangan iman selalu ada takdir, selalu ada keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Kemudian yang kedua, yang buat hati kita sempit, yang buat hati kita tidak lapang, ya itu terlalu mencemaskan dengan adanya masa depan gitu. Dalam diri kita tuh kadang kerjaan setan itu memunculkan kecemasan gitu, khauf, kekhawatiran, rasa takut akan yang terjadi di kemudian hari. Akhirnya kita tidak yakin akan takdir yang Allah tetapkan itu, semua itu pasti baik karena Allah. Dan setan tuh muncul di situ jadi kendaraan. Orang yang beriman itu hatinya damai karena itu yakin akan rencana Allah gitu. Mindset di awal tadi. Karena setiap kegelisahan ketika diserahkan kepada Allah, maka obatnya itu berserah diri kepada Allah. Tawakal ala Allah. Allah yakin Allah itu maha baik dan adil, gak mungkin zolim. Allah itu maha benar, gak mungkin keliru. Allah itu maha bijaksana, gak mungkin sembarangan dalam menetapkan takdir. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu yang di luar kendali kita itu, segera berserah ke Allah. Bahkan Rasul mengajarkan
doa, yaitu ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Zat yang Maha Hidup, dengan rahmatmu kami mohon perbaguslah pribadi kami, jangan engkau pasrahkan urusan kami pada diri kami sendiri. Jangan khawatir Bapak Ibu dengan yang di luar kendali kita, cukup fokus dengan ada yang dalam kendali kita. Istirahatkan hati-hati kita ini, jiwa kita ini untuk hal-hal yang sebetulnya udah dalam pengaturan Allah, dan fokuslah yang dalam kendali kita gitu, dalam pengaturan kita. Ikhtiar, tugas kita itu bagaimana berikhtiar sepenuh jiwa, berdoa sepenuh rasa, dan semua itu dibingkai dengan keberserahan yang indah kepada Allah. Ketika orang yang berserah itu, kata Allah, akan hudita wa kufita wa wukita, akan dicukupi, dilindungi, ditunjuki, dicukupi, dan dilindungi. Nah, orang beriman itu karena kunci bahagia itu adalah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun gitu. Tidak sedih dengan apa yang telah terjadi dan tidak takut dengan apa yang terjadi di kemudian hari. Maka obatnya itu yang kedua, beriman dan berserah diri penuh bulat ke Allah gitu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan padanya. Jadi obatnya itu bergantung dan bersandar kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yang buat hati kita tidak lapang gitu ya, antar sesama manusia mungkin dan dengan diri kita sendiri itu, di dua dimensi ini, yakni kita tidak bisa menikmati masa kini. Kadang kita tidak bisa melihat setiap keindahan yang Allah kasih ke kita, karena kita terlalu sibuk dengan apa yang belum ada, tapi lupa gitu ya untuk mensyukuri apa-apa yang sudah Allah berikan ke kita. Jadi bahkan kalau sampai saat kita merasa sulit, ingat janji Allah, setiap kesulitan akan beriringan dengan minimal 2 kemudahan gitu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kadang kita terlalu fokus dengan apa-apa yang belum ada gitu ya teman-teman. Maka obatnya ini yaitu memperbanyak syukur. Kalau kita mau menghitung anugerah Allah itu nggak akan kita bisa hitung. Kita bersyukur itu terlalu banyak syaratnya gitu ya. Padahal sudah begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Kadang tuh kita menyadari nilai nikmat ketika hilang dari diri kita. Ketika sakit, baru sadar gimana nikmat sehat. Dan seterusnya. Jadi akhirnya kita nggak bisa menikmati masa-masa saat yang ini yang kita hadapi. Oleh karena itu perbanyak syukur. Yang keempat, yang buat hati kita tidak lapang, yaitu meletakkan kebahagiaan dari pandangan orang lain. Beberapa orang itu sempit dadanya, hatinya, karena terlalu banyak mikir bagaimana sih agar orang bisa bahagia melihat pandangan orang itu baik ke dia gitu. Saya kemarin dapat postingan gitu ya Bapak Ibu, itu tentang keledai gitu ya, dinaiki oleh orang tua dan anaknya. Ketika anaknya naik, dibilang, oh ayah jadi ayah kok tidak tidak sayang anak gitu ya. Tapi ketika ayahnya yang naik, anaknya dibawa, anaknya malah kok jadi anak tuh tidak berbakti ke ayahnya. Dan ketika tidak naik keduanya di keledai itu, kok mereka gila ya tidak memanfaatkan keledai tersebut gitu. Tuh nggak akan habisnya gitu ya kalau kita meletakkan kebahagiaan dari pandangan orang lain. Kalau kata Imam Syafi'i, berharap semua orang suka sama kita itu mustahil.
Dan yang paling penting, bagaimanapun orang mau ngomong ke kita, itu nggak ada hisapnya di kita gitu. Mereka yang akan dihisap gitu. Kita tuh nggak bisa buat semua orang tuh ridho. Jadi sudah, ngapain meletakkan kebahagiaan di pandangan orang lain? Cukuplah Allah gitu ya di hati kita. Allah lagi, Allah terus, dan Allah terus. Gak mungkin kita bahagia selama kita masih berharap ingin diakui, ingin dihargai, ingin dipuji. Ubah dia menjadi gitu. Mengakui orang lain, menghargai orang lain. Dan pada akhirnya orang akan menghargai kita meskipun kita nggak minta dihargai, nggak minta dipuji gitu. Ubah menjadi gitu. Dihargai menjadi Nah, penawarnya yang keempat ini yaitu selalu ikhlas gitu. Ikhlas, ridho menerima segala ketetapan Allah. Bagaimana ketika putus segala pengharapan kita itu kecuali kepada Allah. Jadi nggak meletakkan kebahagiaan itu dari pandangan orang lain, karena kita ikhlas gitu, pure to Allah. Saya mah cuma niat mencari perhatian Allah gitu, nggak orang lain gitu. Ketika dicaci ya nggak tumbang, dipuji ya tidak terbang, karena hanya Allah dalam hatinya. Ya, yang terakhir yang buat dada kita sempit itu yaitu menyimpan rasa sakit, menyimpan dendam hingga nggak mau memaafkan orang lain gitu. Padahal kata Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 22, waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kita tuh, kata Allah tuh, hendaklah kamu memaafkan dan berlapang dada. Bukankah kamu ingin aku maafkan? Jadi yakin aja. Oke, kita nggak bisa membuat orang memaafkan kita dengan sepenuh hati, tapi kita harus yakin ketika kita memaafkan orang lain itu, kita yakin bahwa Allah memaafkan kita. Ini dalam banget gitu. Bahkan surat ini sebelumnya mengisahkan tentang momen-momen di mana Bunda Aisyah digosipin selingkuh gitu. Dan ada budak Abu Bakar Asy-Siddiq, budaknya itu namanya Mistah, ikut gitu ya, nimbrung untuk menggosipkan Bunda Aisyah. Padahal Mistah ini sudah dilengkapi segala kebutuhan pangan, sandang papannya oleh Abu Bakar. Tapi dia ikut dan dia bersumpah tidak akan memberi bantuan lagi gitu. Pada akhirnya turun surat ini, Quran surah An-Nur ini. Kemudian dilanjutkan dalam hadisnya, setelah turun surat ini akhirnya Abu Bakar menangis. Ya Allah, aku ingin Engkau maafkan. Ya Allah, aku ingin cintamu ya Allah. Dan akhirnya beliau membayar kafarat dan kembali memerdekakan Mistah gitu, untuk menanggung Mistah kembali. Jadi mungkin bukan karena dia layak dimaafkan, tapi kita yang butuh dimaafin sama Allah gitu. Makanya obat yang kelima ini merubah sudut pandang kita itu agar Allah memaafkan kita. Maafkan sebanyak mungkin orang agar Allah memaafkan kita gitu teman-teman. Ya, itu dulu dari saya ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan manfaat untuk kita semua. Kita sama-sama belajar bagaimana terus-menerus menjadi pribadi yang baik. Kata sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kapan nih ujian kita berakhir? Yaitu sampai kita kembali ke Allah dalam keadaan terbaik. Oleh karena itu kita senantiasa belajar gitu ya Bapak Ibu. Itu dia 10 kunci hidup tenang menjadi pribadi yang qalbun salim. Jadi hati yang lapang. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala hilap. Jangan lupa di subscribe channel YouTube kami, follow Instagram kami Rumah Hidayah Inspirasi, dan Instagram kami dan Facebook Rumah Hidayah. Insya Allah banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua.
Sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.